Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kampus Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung. Perkenalkan, nama saya Tarisa Hilwa Aulia. Hari ini saya akan memandu perjalanan teman-teman semua di Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung. Oh iya, video ini adalah video 360 derajat yang mana teman-teman bisa menggeser layar HP kalian ke segala arah, baik ke atas, ke bawah, maupun ke samping. Sebagai satu-satunya perguruan tinggi agama Islam negeri di Kepulauan Bangka Belitung, Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung telah meluluskan banyak sekali alumni yang berintegritas dan berakhlak tinggi. Kampus ini biasa disebut juga kampus hijau, terdiri dari 3 fakultas dan 12 prodi. Kalau gitu, yuk langsung aja kita mulai perjalanannya. Gedung pertama yang bisa kita lihat setelah melewati gerbang pertama adalah Gedung Pasca Sarjana. Gedung ini adalah gedung yang digunakan untuk mahasiswa dan mahasiswi yang ingin menempuh program pendidikan S2. Program Pasca Sarjana di sini menyediakan 2 program studi. Yang pertama ada program studi pendidikan agama Islam, dan yang kedua adalah program studi ekonomi Islam. Yuk kita masuk ke dalam. Gedung ini terdiri dari 2 lantai, yang mana di setiap lantainya terdapat ruangan-ruangan untuk dosen dan ruangan kelas untuk belajar, serta ada juga fasilitas lainnya. Teman-teman semua bisa lihat ke sebelah kanan saya. Apabila kita menuju ke sebelah kanan, kita akan menuju ruangan-ruangan pasca. Sedangkan apabila kita menuju ke sebelah kiri, kita akan menuju ke ruangan-ruangan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Sekarang kita berdiri di lorong sebelah kanan atau lorong yang menuju ke pasca sarjana. Di sepanjang lorong ini terdapat 2 ruang kelas pasca sarjana, serta terdapat juga 1 ruang pusat studi Islamik, serta terdapat juga perpus di sebelah kiri. Apabila kita menuju ke lorong sebelah kiri, kita akan menemukan beberapa ruangan yang mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Apabila mengarahkan ke sebelah kanan, teman-teman akan menemukan ruang administrasi umum yang mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Kemudian, di sebelah kiri saya, teman-teman juga bisa menemukan ruang dosen Prodi Perbankan Syariah. Sekarang kita berdiri di lorong sebelah kanan atau lorong yang menuju ke pasca sarjana. Di sepanjang lorong ini terdapat 2 ruang kelas pasca sarjana, serta terdapat juga 1 ruang pusat studi Islamik, serta terdapat juga perpus di sebelah kiri. Nah, sekarang kita sudah ada di lantai 2 gedung pasca sarjana. Yuk kita ke kiri dulu. Ada apa aja sih di lorong sebelah kiri ini? Teman-teman bisa lihat di sebelah kanan saya ada ruang direktur pasca sarjana, kemudian di sebelah kiri kita ada ruang Prodi PAI program pasca sarjana. Dan tidak lupa juga di belakang kita, tepat di belakang ini ada ruang rapat khusus dosen pasca sarjana. Untuk lorong sebelah kiri lantai 2 ini, terdapat ruangan dekan, wakil dekan, dan dosen-dosen dari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Gedung ini adalah gedung belajar Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Di dalamnya terdapat ruangan-ruangan kelas yang biasa digunakan oleh mahasiswi dan mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Sekarang kita akan menuju ke gedung terpadu. Inilah gedung terpadu Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung. Gedung ini adalah salah satu pusat administrasi kampus IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung. Berdiri pada awal tahun 2019, gedung ini telah beroperasi kurang lebih 2 tahun. Gedung ini juga terdiri dari 3 lantai. Yuk kita masuk ke dalam.
Nah, sekarang kita sudah ada di dalam gedung terpadu. Saat teman-teman pertama kali masuk, kita akan menemukan meja resepsionis di sini. Kemudian, teman-teman bisa menanyakan apa saja yang perlu ditanyakan kepada petugas resepsionis yang sedang bekerja. Kemudian, di sebelah kiri kita terdapat ruang aula. Ruang aula ini biasa digunakan untuk kegiatan mahasiswa, baik yang formal maupun semi formal. Nah, kira-kira ada ruangan apa saja lagi sih di gedung terpadu ini? Yuk, kita sama-sama lihat. Setelah memasuki koridor sebelah kanan, kita akan menemukan beberapa ruangan di sini. Yang pertama, ada ruang tunggu untuk tamu VIP. Kemudian, di samping ruang tunggu, terdapat ruang kepala subbagian dan staf administrasi akademik dan kemahasiswaan atau AKK. Nah, ruangan ini adalah ruangan yang dapat teman-teman kunjungi apabila ingin mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasi akademik dan kemahasiswaan. Kemudian, tepat di sebelah kanan saya atau di depan ruang AKK, terdapat toilet laki-laki yang dapat dikunjungi bagi siapapun yang berkunjung ke gedung terpadu. Yuk, kita lanjut ke ruangan berikutnya. Selanjutnya adalah ruangan Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan. Administrasi umum dan keuangan sendiri merupakan perangkat yang berada di bawah naungan administrasi umum dan bertugas sebagai perancang keuangan di tingkat institut. Tepat di samping ruangan Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, terdapat ruangan Subbagian Perencanaan dan Keuangan. Kalau teman-teman mau cari ruangan yang mengurus tentang keuangan dan bendahara, bisa datang ke sini ya. Kemudian, tepat di depannya juga terdapat ruangan Subbagian Administrasi Umum dan Pegawai. Yuk kita ke lantai 2. Di lantai 2 gedung terpadu ini, terdapat satu ruang rapat yang dapat digunakan oleh dosen dan mahasiswa. Ruangan ini dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang jalannya rapat. Nah, kira-kira ada ruangan apa lagi sih di lantai 2? Di samping sini, ada ruangan Bapak Dr. Zayadi MAG, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung. Selanjutnya adalah ruangan Bapak Dr. Rusdi Sulaiman MAG, selaku Wakil Rektor 1 Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung. Beliau adalah orang yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam bidang akademik dan pengembangan kelembagaan. Tepat di depannya adalah ruangan Bapak Profesor Haji Hatam Marasyid MAG, selaku Wakil Rektor 2. Beliau adalah orang yang memiliki tugas dan kewenangan dalam bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan. Di samping ruangan Bapak Wakil Rektor 2, terdapat ruangan Bapak Dr. Janawi MAG, selaku Wakil Rektor 3. Beliau adalah orang yang memiliki tugas dan wewenang dalam bidang kemahasiswaan dan kerjasama. Nah, teman-teman semua, dua ruangan terakhir di lantai 2 ini adalah ruangan Unit TIPD atau Teknologi Informasi Pangkalan Data, dan di sampingnya adalah ruangan Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan. Yuk, langsung aja kita ke lantai 3. Nah, teman-teman semua, sekarang kita sudah ada di lantai 3 gedung terpadu. Di lantai terakhir ini, kita akan menemukan beberapa ruangan yang bisa kita kunjungi. Yang pertama yaitu adalah ruangan LPM atau Lembaga Penjaminan Mutu. Lembaga ini adalah lembaga yang memiliki tugas sebagai penyelenggara penyusunan rencana anggaran serta evaluasi dan pelaporan akademik di kampus. Selanjutnya adalah ruangan SPI atau Satuan Pengawas Internal yang memiliki tugas menjalankan dan melaksanakan pengawasan internal terhadap akademik dan non-akademik kampus.
Di samping ruangan SPI adalah ruangan Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan serta Bendahara Pengeluaran. Nah, di gedung ini juga punya musola loh. Yuk kita lihat. Inilah ruang musola yang ada di gedung terpadu. Musola ini menyediakan beberapa fasilitas seperti satu tempat wudhu pria, satu tempat wudhu wanita. Dan ada juga fasilitas lainnya seperti mukena, sarung, sejadah yang selalu terjaga kebersihannya. Nah, buat teman-teman semua yang mau melaksanakan ibadah sholat, bisa langsung datang ke sini ya. Nah, teman-teman semua, inilah perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Shiddiq Bangka Belitung. Yuk kita masuk untuk lihat ada fasilitas apa saja di dalamnya. Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Shiddiq Bangka Belitung memiliki lebih dari 7.000 koleksi judul buku. Terdapat juga fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang kenyamanan teman-teman apabila membaca di perpustakaan ini, seperti salah satunya ruang lesehan tempat saya duduk sekarang ini. Selanjutnya adalah gedung Unit Pelaksana Teknis Bahasa. Unit Pelaksana Teknis Bahasa melakukan beberapa program, di antaranya yang pertama ada kelas penguatan bahasa asing, terutama bahasa Inggris dan bahasa Arab. Kemudian ada juga tes kompetensi bahasa asing yang sudah berbasis komputer. Dan yang terakhir, tidak lupa mereka juga melaksanakan kegiatan pemilihan duta bahasa yang mana mencari mahasiswa dan mahasiswi yang dirasa kompeten. Teman-teman semua bisa lihat di sebelah kiri adalah gedung Ma'had Al-Jami'ah Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Shiddiq Bangka Belitung. Ma'had Al-Jami'ah sendiri adalah salah satu fasilitas asrama putri yang disediakan oleh Kampus Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Shiddiq Bangka Belitung. Nah, sekarang kita sudah ada di Fakultas Tarbiyah. Fakultas Tarbiyah memiliki dua gedung, yaitu gedung A dan gedung B. Tempat saya berdiri ini adalah gedung A, kemudian tepat di depan saya adalah gedung B. Yuk kita masuk ke dalam. Teman-teman bisa lihat gedung A Fakultas Tarbiyah ini terdiri dari 3 lantai. Begitu juga dengan gedung B. Lantai pertama gedung A dan B sama-sama digunakan sebagai ruang dosen, kaprodi, dekan dan wakil dekan, serta ada juga ruangan kepala subbagian TU Fakultas Tarbiyah. Untuk lantai 2 dan lantai 3 gedung A dan B sama-sama digunakan sebagai ruang kelas yang dapat digunakan oleh seluruh mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Tarbiyah. Fakultas Tarbiyah memiliki 5 program studi. Yang pertama yaitu adalah program studi pendidikan agama Islam, kemudian yang kedua adalah program studi pendidikan bahasa Arab, yang ketiga ada program studi tadris bahasa Inggris, yang keempat ada program studi pendidikan Islam anak usia dini, dan yang terakhir ada program studi bimbingan, konseling, dan pendidikan Islam. Sekarang kita sudah ada di depan gedung Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam sendiri terdiri dari 4 program studi. Yang pertama ada program studi bimbingan dan konseling Islam, yang kedua ada program studi komunikasi dan penyiaran Islam, yang ketiga ada program studi psikologi Islam, dan yang keempat ada program studi jurnalistik Islam. Yuk kita masuk ke dalam. Nah, teman-teman semua, gedung Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam ini terdiri dari 2 lantai. Untuk lantai 1 sendiri terdiri dari beberapa ruangan. Di sebelah kanan terdapat ruangan dosen dan ruangan kaprodi. Untuk di sebelah kiri terdapat beberapa ruangan. Yang pertama yaitu adalah ruangan laboratorium. Ruangan laboratorium ini difungsikan juga sebagai ruangan studio. Kemudian terdapat juga perpustakaan fakultas di dalamnya. Kemudian ada juga ruangan dekan dan wakil dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Terdapat juga 1 ruangan musola, 1 ruangan sidang, dan yang terakhir ada ruangan kepala subbagian TU Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Nah, untuk lantai 2 sendiri, terdapat ruangan-ruangan kelas yang bisa digunakan oleh mahasiswi dan mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Selanjutnya adalah gedung Student Center.
Gedung Student Center adalah tempat sekretariat, organisasi-organisasi mahasiswa, serta unit kegiatan mahasiswa yang ada di kampus Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Shiddiq, Bangka Belitung. Inilah gedung yang menjadi ikon kampus IAIN Syekh Abdurrahman Shiddiq, Bangka Belitung. Diresmikan pada tahun 2021, gedung ini bisa digunakan untuk kegiatan formal maupun non-formal, seperti kegiatan wisuda, yudisium, dan lain-lain. Terdiri dari 3 lantai, gedung ini dapat menampung ribuan orang di dalam.